Oke guys, kelas selesai ya. Makasih Bu. Tetaplah engkau di sini, jangan datang lalu. Kyo, masih ada di sini orang. Weh, Kyo, Kyo. Budek nih. Kyo, Kyo, weh. Weh, apaan? Lah, Lu ngapain di sini? kok nggak ada orang deh kelasnya? Kemana? Udah kelar? Udah kelar bro. Lu kemana aja gila. Ya, maaf tadi gue ambil main, habis ngantuk gue jadi ya gue main. Cuma tadi di kelas bahas apaan? Lu kalau nggak main ke WC bermain tiktok tuh, waduh. Hmm. Jadi tuh tadi tuh gini Kyo, Bu Laura Apa tuh tuh? ngajarin tentang editing gitu, ngebahas editing gitu, tapi diambil dari satu scene Oh. di film namanya Ready Player One gitu. Oh, Ready Player One itu kalau nggak salah film yang gabungin dunia nyata sama dunia game ya. Cuma gue belum nonton sih, tapi katanya seru. Bener banget, itu bener. Jadi tuh Ready Player One tuh bercerita tentang sekelompok orang di dunia maya atau virtual, dunia game lah, yang berlomba-lomba buat ngedapetin telur Paskah yang dibuat sama James Halliday namanya. Bukan James Tapi Holiday ya? sebenarnya James Halliday. Oh. Tapi sebenarnya tuh film ini tuh menceritakan tentang loneliness, lebih ke fokus ke loneliness. Jadi tuh dimana semua orang di dunia game ini tuh adalah orang yang menyendiri, orang yang penyendiri atau pengen sendiri gitu. Oh, introvert ya, Yang ingin introvert. yang pengen kabur dari dunia nyata, makanya dibuat nih dunia game kayak gini gitu. Lu kenapa ceritain ke gue belum nonton, kenapa lu spoiler? Parah banget sih, parah banget. You asking man. Gitu ya. Lu kan tadi nanya. Ya udahlah, tapi ngomong-ngomong editingnya please jelasin ke gue dah, apa yang dijelasin tadi gue nggak denger apa editingnya gimana. Nggak denger lo ya main game gimana nggak Waduh. denger lo. Mohon maaf dah. Iya dimaafin. Ya udah. Daripada lu kepo banget nih kan gimana cara ngabungin dua dunia, mendingan kita nonton aja langsung. Mana tuh? Ada Gundam tuh gue liat-liat. Itu gimana dah cara buatnya bisa sampai kayak gitu? Jadi tuh cara entar lo sebelum masuk ke cara pembuatannya, Apa tuh? gue mau ngasih tau dulu nih kalau beberapa objek dalam film ini tuh terinspirasi dari pop culture yang ada di tahun 70-an sampai 80-an. Contohnya si Gundam ini nih yang terinspirasi dari The Giant Robot RX 782 di tahun 1979 gitu. Gitu. Keren sih Gundamnya tadi. Terus cara buatnya Nah, gimana jadi ya? tuh teknik pembuatan filmnya tuh menggunakan namanya tuh motion capture dengan bantuan CGI. Motion capture. Apaan tuh? Jadi tuh motion capture tuh proses merekam gerakan dari suatu objek. Proses ini tuh biasanya dipakai buat film, kalau enggak game juga bisa. Yang ngerekam setiap gerakan aktor nanti dikonversikan ke bentuk 3D. Dan proses motion capture ini tuh biasanya dilakukan di dalam studio dengan peralatan kamera yang mampu menangkap gerakan marker atau penanda berupa bola-bola kecil nih. Jadi tuh nanti dia pakai kostum gitu, ada titik-titik kecil gitu di badannya. Jadi tuh pakai kostum khusus gitu kayaknya. Pernah lihat sih, gue pernah lihat. Terus apa lagi? Terus nih pembuatan mereka tuh pakai VFX, visual effect. Itu tuh merupakan istilah yang digunakan untuk memanipulasi gambar dalam film yang tidak dapat terjadi selama proses live action syuting. VFX ini tuh tujuan untuk menciptakan gambar yang realistis. Nah, biasanya tuh pembuat si produser VFX-nya itu tuh berkoordinasi dengan sutradara, kalau nggak sinematografer buat nentuin green screen-nya tuh di mana aja dipakainya. Gitu.
Ngantuk mulu lu. Udah kelar lu? Oh, udah Udah. kelar lu. Gue kira masih ngomong. Digilaan ya. Gue denger sih tadi beberapa, tapi bisa nggak sih kayak kita gini buat animasi pakai FX gitu? Ih, parah bisa banget. Kenapa enggak gitu? VFX itu juga bisa digunain Widih. tuh dalam After Effects juga bisa, 3ds Max juga bisa, dan masih banyak lagi deh aplikasinya. Kita kan juga diajarin cara pakai After Effects. Jadi salah, tinggal belajar dikit-dikit. Nah, bisa sih, cuma yang gue tanyain tuh Gundam pasti bukan asli tuh. Iyalah. Efek gimana cara bikinnya? Iya, dia tuh kolaborasi antara animasi 2D, CGI sama manusia asli. Tuh. Oh, sama yang kayak tadi ya? Bener. Terus banyak itu yang ngerjain satu perusahaan doang tuh. Enggak. Jadi tuh di Oh. film ini tuh ada 3 yang ngerjain. 3 Tiga perusahaan. perusahaan. Apa aja tuh? Jadi ada Digital Domain, ada Industrial Light and Magic, sama ada Territory Studio yang bikin visual efeknya. Nama-namanya baru gua denger ya. Saya juga baru denger tadi. Terus gitu ya. Digital Domain itu tuh bikin visual efeknya di dunia nyata, sama adegan Wade si pemerannya pas mau ke Oasis. Oasis itu tuh ceritanya nama dunia gamenya gitulah, yang dibuat sama James Halliday Gue tadi. belum nonton sih, jadi ya udah. Kalau ILM itu dia bikin set si Oasisnya. Pokoknya kalau Oasis itu yang ngerjain ILM pasti udah Industrial Light Magic itu. Gitu. Terus Territory Studio bikin apaan dong? Kan efeknya dunia nyata sama Oasis udah. Nah, kalau si Territory ini nih yang bikin elemen grafik sama yang menjembatani dua dunia itu. Berarti mereka bertiga kerjasamanya gokil sih ya. Pastilah, gils. Profesional mah udah pasti keren. Parah sih, parah. Nah, terus gue tuh juga ada apa lagi gue nih? tuh punya fun fact juga nih. Jadi tuh tahu gak sih kalau visual effect di dalam film ini tuh ada 1.500-an lebih. 1.500-an lah kira-kira. 1.500. Itu dibagi-bagi. Digital Domain ngerjain 300 frame, ILM ngerjain 900 lebih, sedangkan Territory ngerjain 265. Gue bikin 24 frame aja setengah mati animasi. Waduh. Ya, Itu komputer harus kenceng ya tuh ya. beda lah punya dia mah. Gila. Sultan. Pokoknya harus kenceng lah komputernya. Waduh. Nggak mungkin nge-lag. Fix no debat. Nah, terus karakternya itu buatnya gimana? Harus pakai aktor juga apa pakai visual effect? Nah, Apa tuh? itu tuh pakai yang gue jelasin tadi, yang motion capture itu yo. Oh, motion Cara capture buatnya. yang tadi. Tapi nih Terus? lanjutnya lagi nih. Si Apa ILM ini bikin lebih dari 100 pemecahan dari wajah karakter utamanya. Gils. Bayangin 100, Pak. Nggak kebayang sih gue. Dipecah-pecah. Lanjut. Biar Aduh. itu gunanya tuh biar kelihatan real banget. Jadi tuh awalnya dimulai dari 4 rigging kepala kamera yang menangkap 60 fps. Terus dimasukin ke teknologi namanya snap solving. Gitu. Agak rumit ya. Bener. Otak gue kayak pengen pecah, tapi ya udahlah. Gue denger dapat nominasi Oscar ya, masuk ke dia. Iya, tahu-tahuan lu. Tapi bener sih emang. Tahu lah. Dia tuh masuk nominasi Oscar sebagai Best Achievement in Visual Effect. Ya kalau dilihat dari visual effect-nya emang pantas sih, cocok. Deserve banget kan. Dan gak cuman itu nominasinya, masih banyak lagi untuk visual efeknya doang tapi. Emang ya usaha nggak bakal mengkhianati hasil. Nggak kebayang sih gue struggle mereka di VFX. Pantas aja masuk nominasi. Bener kan? Iya bener. Gue setuju banget. Apalagi nih ya, Ready Player One itu sendiri itu tuh
ngeluarin Apa tuh? anggaran kira-kira 175 juta dolar. Itu Gils. duit apa daun? Down. Aduh. Ya udah deh, pendapatannya berapa pendapatannya? Ini kan baru pengeluaran nih kan. Pendapatannya Siap-siap, pendapat. siap-siap dengeran Nah. dah. Pendapatan kotor Ready Player One dari seluruh dunia nih itu tuh sebesar 585 juta dolar. Kotor, bayangin. Wih. Kotor. Dirty. Itu mau kotor ya, bersihnya kapan bersihnya? Nggak ada yang bersihin. Gue sapu. Oke, lanjut aja lah. Aduh. Terus nih ada lagi Apa tuh? nih yang menarik setelah gue baca-baca nih. Jadi tuh ILM itu nanganin semua urutan animasi dunia VR-nya Oasis. Hampir 90 menit yang ada di dalam dunia Oasis itu tuh dilakukan sebagai animasi 3D. Yo. Gil, 90 menit bro. Wah, repot banget tuh 90 menit bikin 3D. Gue aja buka berenter paling hang PC gue. Senasib Waduh. emang. Dia tuh juga memperhatikan Terus apa ya? detail-detailnya yuk, kayak dari mulai fashion, gerak-gerik, gaya rambut, mau dia mohak atau kayak gimana, tekstur kulit, karakter, bulu mata, bulu hidung. Waduh. Pokoknya setiap detail-detailnya diperhatiin banget sih sama ILM. Boleh juga loh. Ngantuk sih dengerin lu ngomong, cuma emang keren. Keren banget kan? Bagus filmnya. Kayaknya harus gue Makanya tonton. nonton. Tapi tuh masuk ke proses industri Apa kayak gini nih pasti nggak gampang sih, jelas. Susah banget pasti. Ya nggak gampang dong. Harus hafal penggunaan After Effects, Premiere, Blender dan lain-lain. Udah harus kayak mainan sehari-harinya dia. Betul, harus hafal banget dah. Udah, gitu Pokoknya emang harus benar-benar siap bekal lah. Nggak cuman bermain keyframe, keylight, tapi Itu pokoknya belajar lebih. Yang mainan itu ya, bekal Apa tuh? mainan. Oh, ini si naga bonar. Udah lah, gue udah dulu ya. Thank you atas penjelasannya semua selama ini. Sama ini. Jadi gue pengen lanjut Tar dulu bro. main dulu. Gue Kenapa itu? pengen nanya, Apa lagi? lu masih suka Apa lagi? Blackpink gak sih? Ya, aduh nggak usah ditanya lah. Udah pasti Mau fix. mabar, Udah dadah. Ah, tahu ah. Bye bye.